Selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Mari kita mulakan kebaktian kita pada pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, terima kasih atas segala berkat-Mu Bapa. Bapa, pada masa ini kami ingin memulakan kebaktian kami. Biarlah Engkau menyertai dan memberkati kami dan juga kebaktian ini, agar ini dapat berjalan lancar dan dapat berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, semua ini saya serahkan dalam nama Yesus berdoa. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu pujian. Lagu pertama kita buka dalam LPMI muka surat 38, Yesus Sahabat Terindah. Lagu seterusnya kita buka dalam LPMI nomor 113, Ku Datang Hampir Kepadamu. Juru selamat.
Lagu terakhir mari kita buka dalam LPMI nomor 50, Dunia Bapakku. Dunia Bapakku, ku dengar suaranya, alam nyanyi kelilingku, merdu musiknya. Dunia Bapakku, ajaib semua. Di padang pohon dan bunga, ciptaan tangannya. Dunia Bapakku, pagi burung nyanyi, cahaya embun di daun, tunjukkan kuasanya. Dunia Bapakku, Ayah selalu ada. Dimanapun aku pergi, ku dengar suaranya. Dunia Bapakku, jangan aku lupa, walau sibuk atau susah, Tuhan yang berkuasa. Dunia Bapakku, walau aku sedih, Tuhan Raja semesta alam, dunia gembira. Selamat Hari Sabat. Laporan Mission pada 5 Jun bertajuk Berdoa agar mendapat seorang suami. Di Meksiko, Esther Garcia, 35 tahun. Ketika Esther berusia 12 tahun, dia mulai berdoa dengan cara yang istimewa. Setiap malam di bilik tidurnya di Villa Hermoso, Meksiko, "Tolong cari saya seorang suami yang baik," dia berdoa. Ayah Esther minum alkohol dengan banyak dan selalu bertengkar dengan ibunya. Dia sering mengancam Esther dan ibu dengan pisau dapur, dan kadang-kadang dia melemparkannya ke arah mereka. Mujurlah pisau itu tersasar. Esther sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk berdoa, tetapi dia yakin Tuhan dapat menolongnya. Dia bercakap
dengannya seperti dia bercakap dengan seorang sahabat. Tolong berikan saya seorang suami yang baik, keluarga yang bahagia dan baik. Dia berdoa. Setelah menamatkan pengajian di university, dia bertemu dengan Louis ketika bekerja di sebuah kedai ubat. Dia adalah bosnya. Keduanya mula berpacaran. Louis mengundangnya ke program Sabat istimewa di gereja Seventh Day Adventist. Dia segera menyukai gereja itu. Orang-orang di gereja itu ramah dan dia merasakan kedamaian yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia mendengar ketika pengkhotbah berkhotbah tentang Daniel, tiba-tiba dia terdengar suara lelaki bercakap dengannya. "Ini tempatmu," kata suara itu. "Anda tergolong di sini." Esther memandang Louis. "Adakah kamu bercakap dengan saya?" Dia bertanya. "Saya tidak bercakap dengan kamu," katanya. "Saya duduk di sini, tidak bercakap apa-apa." Esther tertanya-tanya, adakah dia hilang akal? Ketika dia meninggalkan gereja selepas khotbah, suara itu terus berkata-kata dalam pikirannya. "Ini tempatmu," kata suara itu. "Anda tergolong di sini." Esther tidak paham siapa yang bercakap, tetapi dia merasakan kedamaian. Pada hari Sabat berikutnya, Esther mengumumkan kepada Louis bahwa dia ingin mengikuti pelajaran Alkitab. Keesokan harinya, kakak Louis dan suaminya dengan senang hati datang ke rumah Esther untuk belajar Alkitab dengannya. Ketika Esther belajar tentang penciptaan dan 10 perintah, hasrat tumbuh di hatinya untuk mengetahui lebih banyak lagi. Dia mula belajar Alkitab sendiri. Pada suatu petang Ahad, Bapak tiba di rumah dalam keadaan yang sangat mabuk. Ketika Esther sedang mempelajari Alkitab, dia melihat pasangan Advent yang sudah berkawin di ruang tamu dan terus menuju ke dapur. Esther terdengar benda-benda terhempas dan berlaga di dapur. Kemudian, Bapak memanggilnya untuk datang kepadanya. Di dapur, Bapak mengangkat pisau dapur sambil mengancam, "Tinggalkan rumahku dengan rakan-rakanmu." Dia merengus, "Sekiranya kamu tidak pergi, saya akan membunuh kamu." Mata Esther terbeliak. Suara itu bukan suara ayahnya. Wajahnya terlihat ekspresi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia kelihatan seperti orang yang berbeza. Esther coba memujuknya untuk berpikir dengan waras. "Tolong tenang," katanya. "Saya tidak menggunakan dada dan saya tidak minum alkohol. Saya berusaha untuk mempelajari Alkitab, perkara yang baik untuk hidup saya." Bapak enggan mendengar. "Aku akan membunuh orang-orang itu dan aku akan membunuhmu," katanya dengan geram. Esther meminta rakan gerejanya untuk pergi. Setelah berdoa dengannya, pasangan itu pergi. Esther pergi ke biliknya dan menangis. "Tolong, Tuhan, Engkau harus menolong saya," katanya. "Saya tidak mau hidup seperti ini." Dia berasa damai. Dia keluar dari biliknya dan menemui Bapak di ruang tamu. Ketika melihatnya, Bapak mula ketawa terbahak-bahak. Esther merasakan bahwa itu bukan Bapak yang ketawa. Dia berlari kembali ke bilik dan berdoa lagi. "Tuhan, apa yang Engkau mahukan dari saya?" Dia berkata. Dia merasakan jawaban dengan segera. Pada saat itu, dia memutuskan untuk menyerahkan hatinya kepada Yesus dan dibaptiskan. 8 tahun kemudian, Esther bertugas sebagai setiausaha gereja dan pengarah belia di gereja Seventh Day Adventist Amatitan di Villa Hermosa, Meksiko. Dia juga berkawin dengan Louis, dan mereka sedang menantikan bayi pertama mereka. "Saya berdoa agar mendapat seorang suami yang baik, keluarga yang bahagia dan baik," katanya. "Tuhan telah memakbulkan doa saya. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda pada kuartal pertama tahun 2018 yang membantu membina sayap baru di Southeast
Hospital, sebuah kemudahan Seventh-day Adventist di kampung halaman Esther, Villa Hermosa, Meksiko. Greetings to each of you throughout the Southern Asia Pacific Division. Today, we're living in amazing, uncertain times. People are searching for answers, and like never before, they are open to hearing the truth-filled three angels' messages and the wonderful news that Jesus is coming soon. We have an incredible opportunity to reach them now, and I want to thank you for your faithfulness, even during these challenging times, in helping to support the ministry of God's church by returning a faithful tithe. While these sacred funds are vital, God reminds us in Malachi 3 verse 8 that offerings are just as important as the tithe. Think of it like a body, with tithe being the bones and offerings like the skin. Both are needed for the body to function well. Offerings propel our God-given mission, reaching people in your local community, in your country, and across the world. Tithe and offerings, it's God's package plan for accomplishing His mission today. Brothers and sisters, during these highly unusual times, we have been faced with numerous challenges, including, in many places, not being able to meet in church each Sabbath. Not only do we miss the warm fellowship and opportunity of worshiping together, but we also miss out on an easy and predictable way of giving offerings. Offerings are an important way of showing our love to God and our support for the advancement of His mission. During these challenging times, we have seen a significant drop in the mission offerings, particularly in the Sabbath school offering and the 13th Sabbath offering that enable God's mission worldwide. Whether you are on the one offering or the specific offering plan, I invite you to prayerfully commit to partnering with the Lord, not only by returning a faithful tithe, but by giving offerings faithfully, regularly, systematically, generously from your heart, and to reconnect yourself to the needs of the world. Thank you for your faithfulness. Remember that Scripture promises the person who sows generously will also reap generously. Christian greetings of hope and love to our brothers and sisters around the Southern Asia Pacific Division. What amazing times we are living in, and what an incredible opportunity we have to reach our communities, countries, and this world for Christ. As people search for something solid to depend upon during these troubling and unpredictable times, what a privilege we have in carrying forward the mission God has given us in reaching the world for Him. And as we have just heard, one vitally important way of helping that mission move forward is by partnering with God. Not only through returning a faithful tithe, but also by giving regular, systematic offerings that fuel mission outreach. In our division, we follow the combined offering plan, and I encourage you to give by using different platforms and mediums initiated by your local churches, by your missions and conferences and union. Some congregations in our divisions are sending their tithes and offerings electronically via various banking applications. Some churches have assigned personnel from their treasury group to collect tithes and offerings upon request of the members. Others take the initiatives to go to their banks to make their transaction for their tithes and offerings. People are continuously looking for ways that these gifts
be returned to God in love and desire to take part in our church worldwide ministry. May God continue to bless each of you as you gave your offerings and your tithe to Him from a grateful and a generous heart. May the Lord bless you. Iti ko posisonku Pakasono iti ko posisonku Tuhan Sama ko na iti kinabuaku Tu ikaw na Tuhan ipamasiku Tu itino season ku Tuhan papahaba hit kebenaranmu hemisan tada nanununoti ko season ku amu kurung mosti nabarakata nunoti ko season ku seasonku Sodua aku na siti karata Tuwitino kapo seasonku Mongingga so hingaranu Tuhan Tuwitino seasonku Tuhan papahaba hit kebenaranmu minsan tada nanununoti kopo seasonku amu kurung mosti nabarakata nunoti kopo seasonku seasonku Tuhan papahaba hit kebenaranmu minsan tada nanununot kopo seasonku amu kurung mosi nabarakata nunoti kopo seasonku Amu kurung mosi nabarakata nunoti kopo seasonku Selamat hari Sabat buat kita semua. Puji Tuhan, kita dapat bersama-sama di Hope Channel Sabah ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama karena kita sudah lockdown lagi ya saudara-saudari. Tapi apapun kita dapat bersama-sama belajar firman Tuhan pada Sabat yang indah ini. Sebelum kita lanjut saudara-saudari, mari kita bersama-sama untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang maha segala maha,
pada Sabat yang indah ini kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya kami betul-betul mendengar firman-Mu dari awal sampai akhir, dan kami mengerti dan kami bisa memperhatikan firman Tuhan ini. Dalam kasih Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, dalam kasih Yesus Kristus, pada Sabat yang indah ini, saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan yang saya kasih judul 3B, ya. Kalau bahasa Indonesia bilang 3B, ya. Tetapi di sini 3B. Jadi kalau kita lihat dalam tulisan Rasul Paulus, saudara-saudari, dalam Kolose 2 ayat 6, di sini menyatakan, dia bilang, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, dalam kasih Yesus Kristus, pertobatan Paulus mengajar kita hidup tetap di dalam Yesus. Kenapa, saudara-saudari? Karena kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Seperti mana Rasul Paulus, dulunya namanya Saulus. Pada waktu dia bertemu dengan Yesus, ya, dalam perjalanannya pergi ke Damsyik, dan dia telah bertobat. Dan pada waktu dia sudah dibaptis, menerima Yesus satu-satunya jalan keselamatan, dia menghidupkan Yesus Kristus dalam dirinya. Ya, luar biasa Rasul Paulus ini. Bahkan dalam kitab Perjanjian Baru, tulisan yang paling luar biasa, paling banyak adalah tulisan Rasul Paulus. Saudaraku, dalam kasih Yesus Kristus, bagaimana kita tetap hidup dalam Kristus? Bagaimana kita tetap hidup dalam Kristus? Ya, yang pertama, tetapi sebelum itu kita baca dalam Kolose 2 ayat 7. Ya, dia katakan seperti ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wah, jadi bagaimana kita menghidupkan, tetap hidup dalam Yesus? Yang pertama yang kita lihat di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Wah, luar biasa. Jadi B yang pertama adalah berakar. Jadi berakar dalam Yesus. Ya. Jadi saudara-saudari, bagaimana kita berakar? Kalau kita lihat benih yang ada di sini, yang saya kasih lihat di sini, yaitu benih mangga, ya. Pada masa dia namanya benih, dia mudah saja dicabut. Tetapi pada waktu dia jadi pohon ataupun pokok mangga, apakah pokok ini bisa dicabut, saudara-saudari? Tentu saja tidak bisa, karena akarnya sudah kuat. Ya, akarnya sudah tertanam di bawah tanah. Wah, luar biasa, saudara-saudari. Kita tidak bisa cabut. Bahkan pada waktu dia bertambah subur, ya, dia akan berbuah. Itulah berakar di dalam Yesus. Jadi bagaimana dengan tentang diri kita? Kita bisa lihat dalam perumpamaan seorang penabur. Ya, saudara-saudari, perumpamaan seorang penabur, di mana dalam Matius 13 ayat 1 hingga 23 menyatakan, yang pertama, benih jatuh di pinggir jalan. Benih jatuh di pinggir jalan. Apakah ini? Tetapi burung-burung memakannya sampai habis. Wah, jadi mati juga, ya.
Kalau benih yang jatuh di pinggir jalan, mati juga. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Ya. Pada waktu matahari terbit, layu dan menjadi kering, mati juga. Bagaimana dengan yang ketiga? Benih yang jatuh di samak duri. Ya. Lalu makin besar semak itu menghimpit, benih itu mati juga. Ya. Kenapa bisa mati, saudara-saudari? Karena mereka ini, benih-benih ini tadi karena dimakan burung, dan yang kedua karena matahari, dan yang ketiga dihimpit oleh samak duri. Padahal mereka sudah mulai berakar, saudara-saudari, bertumbuh. Tetapi oleh karena banyak masalah, mereka mati juga. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, pada waktu kita sudah menerima Yesus, tetapi kita tidak menghidupkan dalam kehidupan kita. Ya, akar kita tidak begitu kuat dan kita bisa jatuh dalam segala macam godaan. Saudara-saudari, tetapi benih yang jatuh di tanah yang baik, apa yang terjadi ini? Berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wah, luar biasa. Ya. Jadi marilah jadi benih yang jatuh di tanah yang subur. Pada waktu kita jatuh di tanah yang subur, ya, akar kita menjadi kuat dan kita menjadi subur, menjadi pohon yang kuat dan bisa berbuah banyak. Ya, karena akar sudah luar biasa, saudara-saudari. Ya. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, Daniel dan teman-temannya mengajar kita bagaimana berakar di dalam Yesus. Ya, bagaimana berakar di dalam Yesus. Kalau kita lihat cerita Daniel, pada waktu mereka ditawan oleh Babylon, masa muda mereka dibawa di Babylon, pada waktu remaja, ya, mereka apa yang mereka lakukan pada waktu bergaul di Babylon, orang-orang kafir. Apakah mereka terjerumus dengan budaya gaya hidup Babylon, saudara-saudari? Tidak, saudara. Mereka tetap berakar di dalam Yesus. Mereka tidak jatuh dalam segala macam pencobaan. Ya. Walaupun dikasih makanan raja, makanan yang luar biasa, mereka tetap melakukan apa yang sudah diajarkan oleh orang tua mereka. Ya, mereka pegang itu. Sama dengan kita, saudara-saudari. Pada waktu kita sudah menerima Yesus dalam baptisan, baik dalam usia 11-12 tahun, masih remaja, masih belia, dan pada waktu kita berangkat ke luar negeri, ke luar negara untuk mencari pekerjaan, untuk kuliah, untuk sekolah. Apa kita mau berakar dalam Yesus? Tentu saja, jadilah seperti Daniel dan teman-temannya. Di mana saja mereka menghidupkan, tetap hidup dalam Yesus. Berakar sehingga tidak jatuh dalam segala macam godaan. Saudara dalam kasih Yesus Kristus, B yang kedua, ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Apa B yang kedua? Beriman. Wah, harus beriman. Jadi kalau kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1
saudara-saudari. Saya baca di sini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya, jadi iman itu segala sesuatu yang kita harapkan, tetapi bukti yang kita tidak bisa lihat. Ya, itulah iman. Ya, tidak kelihatan, tetapi kita percaya Dia ada, walaupun tidak kelihatan buktinya. Saudara-saudari, seperti mana pada waktu kita berkumpul ya di tempat di mana saja kita beribadah, kita beriman Tuhan hadir bersama dengan kita. Jadi saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, dalam Ibrani 11 ayat 4 menyatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenaan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Wah, luar biasa saudara-saudari. Ya. Kenapa Tuhan menerima persembahan Habel? Saudara, karena dia punya iman. Bagaimana kita tahu Habel ini beriman sama Tuhan? Ya. Pada waktu Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, saudara-saudari, kamu tahu, Habel dia memilih persembahan yang sangat luar biasa baiknya. Dalam ternakannya, dia memilih domba yang tidak cacat celah. Wah, yang paling terbaik saudara-saudari. Wah, itu yang dipilihnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan itu luar biasa. Dia percaya adanya Tuhan. Itulah makanya Tuhan menerima persembahan Habel. Karena dia beriman. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, begitu juga dengan kehidupan janda miskin, mengajar kita untuk beriman. Ya, di mana dia juga mempersembahkan persembahan yang sangat luar biasa, padahal dia tidak punya apa-apa lagi, cuma itu saja uangnya. Karena dia beriman sama Tuhan, saudara-saudari, ya, dia sanggup memberi apa yang dia ada. Apakah saya dan kita semua, saudara-saudari, sanggup memberi sesuatu apa yang kita ada kepada Tuhan? Kalau kita beriman sama Tuhan, sudah pasti kita seperti Habel dan juga janda miskin, di mana memberi persembahan kepada Tuhan ya, dengan iman. Karena percaya, karena beriman, Tuhan itu benar-benar ada. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, bagaimana dengan iman Henok? Bagaimana saudara-saudari? Mari kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 5. Saya baca di sini, saudara. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenaan kepada Allah. Wah, luar biasa saudara-saudari. Henok, dia tidak
mengalami kematian. Bahkan dia diangkat ke sorga. Bagaimana kehidupannya, saudara-saudari? Karena dia hidup bergaul dengan Allah, bergaul dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Itulah makanya dia terangkat di sorga, tidak mengalami kematian. Karena dia beriman sama Tuhan, imannya sangat luar biasa, saudara-saudari. Jadi apa yang kita pelajari kepada iman Henokh ini, bagaimana bergaul dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bergaul dengan Tuhan, seperti mana Henokh bergaul dengan Tuhan. Ya, saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus. Yang pertama, ya, ini juga B juga saudara-saudari. Yang pertama, berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Saudara, kalau kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan, berdoalah, tetap berdoa. Karena doa itu adalah napas hidup. Ya, di mana kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, di mana saja, apa saja yang kita lakukan, kita tetap berdoa, berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dengan doa. Ya, saudara-saudari, kalau kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, kita seperti akrab dengan Tuhan, dekat sama Tuhan. Seperti mana kita sering berkomunikasi dengan istri kita, ya, anak-anak kita mesra, akrab dengan keluarga kita. Begitu juga dengan teman-teman kita, ya. Kita lebih dekat pada mereka karena komunikasi yang sangat luar biasa. Ya, sentiasa berhubungan komunikasi. Begitu juga dengan komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita sering berdoa, berkomunikasi sama Tuhan, itu namanya kita bersahabat dengan Tuhan, saudara-saudari. Ya. Jadi apa yang B yang kedua lagi, saudara-saudari? Bagaimana kita bergaul dengan Tuhan? Belajar Alkitab. Ya. Bagaimana Tuhan berbicara dengan kita? Apakah kita pernah mendengar suara Tuhan? Ya. Tentu saja kita pernah mendengar pada waktu kita membaca firman Tuhan. Pada waktu kita belajar firman Tuhan. Luar biasa. Itulah komunikasi Tuhan kepada saya dan kita semua, para pendengar semua. Di mana komunikasi kita sama Tuhan sangat luar biasa. Dia berbicara kepada kita melalui Alkitab. Ya, banyak kata-katanya untuk kita semua. Itulah, marilah belajar Alkitab. Baca, buka Alkitab kita. Ya, di mana saja kita berada. Karena itu adalah surat Tuhan. Surat cinta Tuhan kepada saya dan kita semua para pendengar. Supaya kita akrab dengan Tuhan. Supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Luar biasa. Ya, yang ketiga, bagaimana cara kita bergaul dengan Tuhan seperti Henokh? Kita bersaksi dan juga beribadah. Wah. Pada waktu kita bersaksi, memiliki kesaksian, mengkhotbahkan firman Tuhan, pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, saudara-saudari, wah, Tuhan akan hadir bersama dengan kita. Ya, Dia datang di tempat kita beribadah.
Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat 10, di mana 2-3 berkumpul, aku akan hadir. Wah, luar biasa saudara-saudari. Ya, jadi dia hadir pada waktu kita bersaksi, pada waktu kita berkumpul memuji, memulia nama Tuhan. Jadi saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, yang ketiga, B ataupun B yang ketiga yang harus kita pelajari, yang terakhir nih, B yang terakhir, ya. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apa itu B yang ketiga? Yang terakhir, B yang terakhir, bersyukur. Wah, bersyukur dalam Yesus, bersyukur kepada Tuhan. Itu B yang ketiga. Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Rasul Paulus katakan seperti ini. Dia katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita mengucap syukur dalam segala hal, apapun, baik kita diberkati, baik kita bermasalah, baik karena malapetaka ataupun apapun yang terjadi dalam diri kita, tetap bersyukur sama Tuhan. Seperti mana kehidupan Ayub mengajar kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita lihat cerita Ayub, di mana ternakan Ayub semua mati musnah, ladang semua musnah, terbakar, ya. Bahkan anak-anaknya juga semua mati. Bukan itu saja saudara-saudari, diri Ayub penuh dengan penyakit. Penyakitnya wah luar biasa sekali. Ya, penyakit kusta yang sangat teruk. Ya. Tidak ada obat penyembuhnya pada waktu itu. Kusta. Seperti mana saat ini kalau kena COVID-19, ya, kalau yang paling teruk mati terus ya. Tetapi kalau ada juga yang sembuh lah, ya saudara-saudari. Tetapi penyakit kusta pada waktu itu tidak ada obatnya. Itulah yang terjadi kepada Ayub, saudara-saudari. Ya, itu yang terjadi sama dia. Bahkan saudara-saudari, bukan itu saja, istri Ayub, dia kutuk lagi Ayub. Ya, dia kutuk lagi Ayub. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus. Tetapi Ayub menyatakan, dia katakan dalam Ayub 1 ayat 21. Apa dia bilang saudara-saudari? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan walaupun terjadi seperti itu saudara-saudari. Wah luar biasa. Walaupun terjadi malapetaka pada dirinya, dia tetap memuji, memulia nama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Wah, saudara, apa yang terjadi kepada Ayub? Dia diberkati berlipat-lipat ganda. Apakah itu cukup luar biasa? Memang luar biasa saudara-saudari. Ya, jadi bersyukur. Kita tetap bersyukur
kepada Tuhan di mana saja dan apa saja yang terjadi kepada diri kita. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, pada tahun 2015, kalau saya tidak silap itu, ada acara pelayanan bersama-sama dengan pastor daerah Tewan pada waktu itu, yaitu Pastor Saliun, dan semua four-wheel drive pada masa itu dikasih tahu, dan salah satu adalah saya. Ya, kami pun berangkat pada masa itu. Saudara, dalam perjalanan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, kami selamat sampai ke Kampung Gontoy. Dan banyak acara yang kami lakukan di sana, ya, sebelum mau pulang. Ya, tetapi saya harus pulang sebelum malam, karena pada malam itu saya harus menyampaikan firman Tuhan, khotbah kumpulan kebangunan rohani di Kokobuan, Sepadan, Kokobuan, dan Gosen pada waktu itu, di mana saya dan Pastor Erwin bekerja sama untuk mengadakan kumpulan kebangunan rohani pada masa itu. Saudara, malang yang terjadi pada masa itu. Ya, pada waktu perjalanan pulang, karena mau cepat, harus sampai sebelum jam 7, karena harus menyampaikan firman Tuhan. Kita mau cepat. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Ya, kita terkena malapetaka, di mana hose brake, ya, kereta saya pada waktu four wheel yang saya guna pada waktu itu adalah Daihatsu Rocky, ya. Dan di dalamnya kami ada 4, ya, 2 anggota Rugading, mereka mau cepat pulang karena ada yang meninggal di Rugading, dan di depan saya bersama dengan Pastor DJ Herjai pada waktu itu, ya. Jadi saudara dalam kasih Yesus Kristus, wah, oleh karena hose-nya pecah, apa yang terjadi? Brake-nya tidak ada, karena hose brake-nya pecah. Ya. Dan pada waktu itu saudara-saudari, ya, saya mau langgar batu besar. Pada waktu saya mau langgar itu, tetapi wah, tidak bisa. Pada waktu saya langgar, terkena tayar di pinggir, dia mau lompat, dan sekali pusing-pusing sampai putar-putar sampai ke bawah, ya. Jadi hancur kereta kita, ya. Pada waktu kami keluar, untung saja saya tanya yang lain, apakah masih pempasi-pasi? Wah, ternyata mereka masih bersuara. Dan pada waktu kami keluar, kereta itu masih belum mati injinnya. Kami takut, siapa tahu dia akan meletup. Dan kami keluar cepat-cepat. Dan di luar, kami terus berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai saudara-saudari. Jadi saudara-saudari, walaupun terkena malapetaka, terjadinya malapetaka, ya, kami tetap bersyukur sama Tuhan, ya. Dan saya hubungi Pastor Erwin yang pertama pada waktu itu, dia dapat datang untuk kumpulan umum, ya saudara. Dan dia hubungi semua, dan banyak yang datang pada waktu itu untuk menarik kereta, ya. Jadi luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Jadi kita terus bersyukur sama Tuhan. Walaupun kereta rusak, tapi Tuhan senantiasa memberkati hamba-Nya. Jadi saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, bagaimana kita tetap hidup di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus. Jadi ingat 3B. Kita ingat itu 3B.
supaya kita tetap hidup dalam Yesus. Yaitu B yang pertama, berakar. B yang kedua, beriman. Dan B yang terakhir, bersyukur. Saudara dalam kasih Yesus Kristus, sekali lagi saya bacakan dalam Kolose 2 ayat 7. Ya, kita bisa sama-sama membaca ini. Ya, saya bacakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, marilah kita berakar, beriman, dan bersyukur kepada Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kita tetap dalam Yesus. Dan kita tetap bersinar di dalam Yesus. Amin, saudara-saudari. Semoga Tuhan memberkati kita pada waktu kita sudah mendengar firman Tuhan. Semoga kita dikuatkan pada waktu kita sudah mendengar firman Tuhan ini. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah bersama dengan kami dari awal sampai akhir dalam pelajaran ini. Kiranya apa yang kami sudah dengar tentang firman Tuhan ini berbicara tentang 3B, yaitu berakar, beriman, dan juga bersyukur. Kiranya kami bisa perhatikan dalam kehidupan kami, sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, supaya kami dikuatkan dan kami tetap hidup
di dalam Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang maha segala maha. Terima kasih karena memimpin setiap kami yang sudah mendengar. Semua ini kami serah pada anak tunggal-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan.